Halo, selamat siang untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kami di acara Pasti Paham Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Untuk Pasti Paham Investasi di siang hari ini, kita akan membahas temanya mengulik tren investasi saham berbasis ESG bagi investor pemula. Nah, untuk tema ini nanti akan dibahas oleh rekan saya dengan Bapak Aji Kurniawan dari bagian Retail Research Analyst CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa langsung menanyakan saja lewat kolom Q&A yang ada di Zoom ya. Dan nanti akan dibantu jawab oleh pembicara pada saat sesi Q&A. Untuk Bapak Ibu yang ada di mengikuti acara ini lewat Facebook juga boleh mengajukan pertanyaan. Nanti akan tetap kami bantu jawab pada saat sesi tanya jawab. Nah, setelah Bapak Aji nanti menyelesaikan materinya, nanti akan dilanjutkan di sesi 2 dengan online trading bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Bapak Aji untuk memulai materinya. Silakan Bapak Aji. Oke, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan terima kasih ya untuk Bu Natasha tadi sudah menyambut ya Bapak Ibu yang join bergabung di kelas Pasti Paham Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, perkenalkan nama saya Aji Kurniawan dari tim Retail Research CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Sebelum itu kami juga ingin menginformasikan ya bagi Bapak Ibu yang tentunya belum menjadi nasabah dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia, di mana kami ada promo yang menarik ya yang bernama Tiger Festival. Nah, di mana Bapak Ibu ini berkesempatan ya untuk bisa memperoleh angpau nanti memilih ya satu dari 7 angpau yang tersedia, di mana Tiger Festival ini berlangsung hingga 31 Maret 2021. Jadi masih ada cukup waktu ya untuk bisa Bapak Ibu ini mendaftar ya menjadi nasabah dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, lebih lengkapnya Bapak Ibu juga bisa membacanya di website resmi kami di cgsstrip.cimb.co.id ya, ataupun juga bisa mengunjungi beberapa sosial media kami ya di internet seperti itu. Jadi buruan manfaatkan kesempatan ini untuk bisa mendapatkan voucher investasi ini senilai hingga 2 juta rupiah ya. Nah, selain itu juga Bapak Ibu yang misalnya sudah menjadi nasabah ya atau nanti akan menjadi nasabah, ini juga bisa berkesempatan ya ini mengikuti acara meet and greet ya bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia dan juga emiten-emiten yang tentunya ini menarik untuk diperhatikan. Jadi Bapak Ibu tanggal 10 Maret 2022 ini kami ada acara ya meet and greet ini bersama PT Medikaloka Hermina Tbk dan PT Kalbe Pharma Tbk. Jadi untuk lebih lengkapnya juga Bapak Ibu bisa melihat di website kami ataupun juga di sosial media kami ya di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Sebentar saya loading bantu untuk bisa tampilkan ya. Nah, di sini. Nah, jadi ini acaranya nanti Bapak Ibu yang misalnya sudah menjadi nasabah ya ataupun nanti menjadi nasabah ya, menjadi nasabah dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia, ini bisa mengikuti acara meet and greet ya. Lebih lengkapnya Bapak Ibu juga bisa melihat di sosial media kami, Instagram ataupun juga di website resmi kami. Nah, pada siang kesempatan hari ini ya, tanggal 7 Maret 2022, nah tentunya semoga Bapak Ibu dimanapun berada ya, tentunya semoga dalam keadaan yang sehat dan tentunya stay safe karena kita masih ada di pandemi COVID-19. Nah, kembali lagi, perkenalkan nama saya Aji Kurniawan dari tim Retail Research CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas ya, belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengulik tren investasi saham berbasis ESG ya. Tentunya ini menarik sekali ya, di mana ESG itu relate gampangannya itu investasi yang hijau. Jadi investasi yang berkelanjutan. Jadi supaya baik lingkungan, sistem masyarakat ya tentunya dan tata kelola perusahaan dalam bisnisnya itu selalu berkelanjutan ya, bisa sustain dan di mana ini bisa mendukung ya tujuan ekonomi tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan ya, baik oleh dari United Nations maupun dari Badan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Nah, tentunya ini bisa teman-teman perhatikan ya untuk investor pemula maksud saya.
Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengulik ya, atau membahas 3 topik, di mana kita akan membahas dulu pentingnya investasi saham, kemudian kita latar belakang, ESG dan, bagaimana metodologinya dan juga stock pick ya dari CGS-CIMB. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung mulai nih, teman-teman dan Bapak Ibu semua, dan tentunya bagi, Bapak Ibu dan teman-teman ya, yang bergabung baik yang di Zoom pada kesempatan siang hari ini maupun juga yang live bergabung di Facebook. Jika ada pertanyaan bisa menuliskan, kalau yang di Zoom ini di kolom Q&A, dan di Facebook ya, ini bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Seperti itu. Jadi nanti setelah pemaparan yang kita bahas pada siang hari ini, kita akan satu persatu membahas pertanyaan dari teman-teman maupun Bapak Ibu yang masuk. Nah, jadi sebelum itu kita ingin sama-sama menyamakan persepsi nih, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi, di mana mindset orang yang belum berhasil dan orang yang sudah berhasil. Jadi memang orang yang cenderung masih belum berhasil ya, biasanya orang yang secara umum ini memang akan misalnya dalam mendapatkan penghasilan ya, atau dalam bekerja ini memang cenderung orang yang melakukan secara aktif ya, aktif di mana dalam arti kalau tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan produksi, menjual barang ataupun menjual jasa, maka tentunya tidak akan memperoleh uang ya, atau memperoleh pendapatan. Jadi ibaratnya uang yang bekerja untuk dia, jadi bekerja untuk bisa mendapatkan uang. Nah, dibandingkan kalau orang yang sudah berhasil, ini sudah mulai memikirkan passive income. Jadi memiliki pendapatan selain dari bekerja. Jadi bisa membeli sebuah aset untuk kemudian disewakan ya, atau misalnya menyewakan kos-kosan, menyewakan rumah, ataupun aset-aset yang lain, di mana hal itu tanpa harus bekerja, dari aset yang dimilikinya itu akan memberikan ke income ya, ke pendapatan yang setiap rutin, setiap bulannya bagi yang memiliki passive income. Namun kemudian kalau kita lihat ya, memang kalau kondisi saat ini mungkin karena kalau kita lihat dari kemarin-kemarin ketika ada COVID ya, tentunya memang ini sedikit memberi dampak bagi lapangan pekerjaan, tentunya karena sektor-sektor seperti yang sensitif terhadap mobilitas itu dibatasi ya, sehingga memang banyak sektor-sektor yang terdampak, akhirnya mungkin beberapa ada yang misalnya terdampak ya, jadi usahanya tutup dan sebagainya. Jadi memang kalau misalnya kondisi saat sulit seperti COVID kemarin ya, ini memang kalau misalnya ibaratkan orang yang misalnya mungkin amit-amit diputus hubungan kerjanya, tentunya kalau hanya mengandalkan dari bekerja ya, tentunya ini tidak bisa diutamakan ya. Jadi kalau misalnya orang tidak punya passive income ketika misalnya kehilangan pekerjaan atau hal-hal yang tidak terduga terjadi, tentunya kita tidak punya passive up atau pendapatan lagi ya dari pendapatan dalam kita bekerja. Jadi penting bagi kita untuk mulai nih mikir bisa memperoleh passive income ya. Nah, salah satunya memang kalau teman-teman atau Bapak Ibu ini membeli sebuah properti ataupun aset yang nilainya mungkin cukup mahal ya, tentu tidak semua orang itu mampu. Nah, namun kalau Bapak Ibu juga bisa mulai membangun passive income-nya ya, atau mendapatkan passive income juga dari salah satunya dari investasi. Jadi saat ini untuk bisa mulai berinvestasi itu bisa mulai dengan dana yang seminimal mungkin ya, bahkan seperti 100.000, 1 juta itu bisa mulai rutin Bapak Ibu lakukan untuk mulai berinvestasi. Nah, jadi memang secara umum kesimpulannya bahwa orang yang belum berhasil ini orang yang cenderung ya melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan uang atau pendapatan, dan orang yang sudah berhasil ini walaupun punya pendapatan dari bekerja, tentunya punya passive income di luar itu. Jadi ketika kondisi sulit seperti mungkin ada dampak dari COVID-19 dan yang lainnya, itu tidak akan kenapa-napa ya. Jadi tetap bisa punya penghasilan lain karena uang yang bekerja untuk kita ya. Jadi bukan kita yang bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Nah, di sini kita melihat di mana ada
aktif dan pasif ya. Kalau kita tadi udah sempat bahas aktif dan pasif. Nah, kalau aktif ini kita memang orang yang cenderung bekerja untuk mendapatkan uang, baik yang kita bekerja kantoran ataupun berwirausaha ya. Nah, kemudian kalau pasif income ini adalah orang yang melakukan usaha ya atau berbisnis. Nah, namun kalau mungkin memang kalau dari risiko dan mungkin modalnya mungkin untuk menjalankan sebuah bisnis itu memang tidak membutuhkan modal ya, membutuhkan modal yang lumayan besar dan juga risikonya juga itu juga diperhitungkan. Jadi selain kalau teman-teman juga punya Bapak Ibu punya mungkin keterampilan ya, itu juga bisa melakukan atau membuat sebuah bisnis. Nah, namun juga selain itu misalnya kalau keterbatasan modal dan yang lainnya untuk bisa memulai sebuah bisnis, nah teman-teman Bapak Ibu juga bisa menjadi seorang investor ya untuk bisa mempunyai sebuah passive income. Jadi di mana ini kita ibaratkan salah satu tokoh investor yang sukses ya di dunia ini Warren Buffett yang ada di sebelah kanan bawah, nah di mana digambarkan beliau merupakan salah satu tokoh investor ya yang sukses di dunia, di mana beliau ini berinvestasi ya ke saham-saham yang bisa mempunyai prospek ke depan yang oke. Jadi beliau ini bisa melihat dan memilih ya investasi yang tepat dan di mana dari pilihan investasi yang tepat itu dia bisa memberikan keuntungan ya yang lumayan yang membuat Warren Buffett ini menjadi salah satu tokoh investor terkaya di dunia. Nah, kita melihat bahwa kalau dalam berinvestasi atau dalam kita melakukan sebuah pekerjaan ya, tentunya ada sebuah rantai yang namanya rat race nih teman-teman, di mana rat race ini menggambarkan bahwa orang yang takut untuk tidak memiliki uang. Jadi digambarkan di sini adalah seseorang yang di mana termotivasi untuk bekerja keras karena takut di mana hidup ini tanpa uang, di mana kalau tidak punya uang, ia tidak bisa untuk memenuhi kehidupan untuk bisa memenuhi kehidupan utamanya dalam setiap bulan ataupun juga untuk membeli sebuah barang-barang yang diinginkannya. Jadi dari dasar motivasi tersebut ini yang mendasari seseorang ya ini itu bekerja keras untuk bisa mendapatkan uang. Nah, namun memang dari setiap penghasilan yang kita terima, yang kita miliki, tentunya ini tidak semuanya ya bisa memenuhi keinginan kita. Nah, namun banyak orang ya ini terjebak di mana untuk bisa memenuhi keinginannya misalnya membeli gadget yang up to date kekinian, kemudian membeli mungkin mobil dan yang lainnya tentu karena tidak cukup, nah ini terpaksa harus berhutang nih, misalnya kartu kredit maupun hutang ke bank, di mana hal ini juga membuat orang ini takut ya, di mana untuk bisa membayar cicilan bulan-bulan ke depan ini harus bisa mendapatkan uang ya, di mana untuk bisa mendapatkan uang itu dia harus bekerja keras. Jadi lingkaran ini, siklus ini akan terus-menerus ya, nggak akan ada habisnya. Jadi pertanyaan kita dari pelajaran ini teman-teman adalah kapan kita mau terus-menerus ya ada di jebakan rat race, siklus rat race, dan berapa lama lagi kita akan masih mau ada di posisi yang sama. Nah, jadi faktanya adalah mungkin rata-rata orang dalam bekerja ya di Indonesia ini akan batasnya itu secara relatif ini akan ada di usia sampai 55 tahun. Jadi asumsikan setelah melewati 55 tahun itu mungkin kita akan memasuki transisi ke masa pensiun. Nah, mungkin pertanyaannya adalah dari mana nih penghasilan untuk kita bisa membiayai kehidupan kita di masa pensiun nanti kalau sudah tidak bekerja. Nah, tentunya dari sini teman-teman kita bisa mulai melek investasi ya, di mana dari investasi yang kita lakukan sejak dini ini diharapkan ini bisa memberikan return, dan tentunya ini menjadi tabungan ya teman-teman Bapak Ibu semua ketika nanti sudah pensiun, seperti itu. Nah, kalau kita tanya ya, investasi itu di mana ya? Jadi di sini kita lihat data dari Bursa Efek Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dari tahun 2008 hingga
akhir Desember 2021 kemarin ya, ini kita lihat secara statistik, ini bahwa menunjukkan kalau ibaratnya Bapak Ibu dan teman-teman ini memiliki uang 100.000 ya di tahun 2008. Nah, kemudian diinvestasikan ke beberapa instrumen investasi. Salah satunya ada saham, obligasi, deposito, emas, dan tabungan. Nah, kira-kira mana yang memberikan return ya, return keuntungan yang paling besar. Nah, di sini kita lihat secara jangka panjang, kita melihat bahwa investasi saham memberikan return yang paling tinggi dibandingkan investasi yang lainnya. Jadi, walaupun memang secara pergerakannya memang ada lika-likunya ya, ada dinamika naik turunnya, namun kalau kita ambil secara benang merah jangka panjangnya, investasi saham memberikan return yang paling tinggi ya, bahkan mencapai 374%. Jadi ibaratkan kalau Bapak Ibu pada tahun 2008 ya, ini berinvestasi saham dan memilih saham yang tepat ya, ke depan itu fundamentalnya bagus, prospeknya oke. Nah, diharapkan itu bisa nih uang 100.000 yang Bapak Ibu tanamkan ya di tahun 2008 dan dicek lagi nih di tahun Desember 2021 ini angkanya sudah naik nih jadi yang 100.000 ini menjadi sekitar 475.000. Nah, tentunya ini menarik sekali ya. Tentunya kalau tadi kita istilah contohnya itu dalam nilai yang kecil 100.000 rupiah itu memberikan return 374%, tentunya seberapa besar nilai ya porsi Bapak Ibu yang Bapak Ibu teman-teman alokasikan ini juga akan meningkatkan ya nilai return yang diperoleh. Nah, tentunya kita lihat selain itu ya, selain saham, obligasi negara tetap memberikan return juga ya, yang menarik. Ini dari 100.000 menjadi 193.000. Nah, kemudian disusul deposito yang dari sebelumnya itu 100.000 di 2008 ini menjadi 166.000. Kemudian disusul oleh emas. Ini yang menjadi instrumen yang safe haven ya, di mana ini kalau misalnya ada sesuatu yang bergejolak di maupun stabilitas ekonomi, tentu emas ini menjadi instrumen yang safe haven ya. Nah, di mana emas ini dari 2008 ini dari nilai yang 100.000 ini meningkat ya, menjadi 116.000 rupiah. Nah, kita lihat bahwa tabungan dari yang 100.000 malah menurun ya menjadi 87.000 rupiah. Jadi di sini kita melihat bahwa memang walaupun kalau kita menabung ya, atau kalau di tabungan kan menabung ya. Nah, kalau kita walaupun kita taruh uang kita di tabungan ya, nah tanpa diinvestasikan tentunya itu akan menyusut ya, menyusut dalam arti ini akan dikurangi ya, terdepresiasi dengan bulanan fee ya, atau monthly fee yang dibebankan oleh bank. Nah, jadi memang mungkin kalau kita dulu pernah mendengar ya istilah bahwa menabung itu pangkal kaya, itu memang benar, tapi tidak hanya teman-teman untuk menabung saja ya. Jadi selain menabung, teman-teman harus berinvestasi nih. Jadi kalau hanya menabung saja itu tidak cukup, karena akan ada namanya monthly fee, terus kemudian ada inflasi dan yang lainnya. Tentunya ini tidak cukup ya untuk menahan laju inflasi. Jadi tentunya selain menabung nih, teman-teman jangan hanya menabung, tapi juga harus melakukan investasi ya. Jadi untuk bisa paling enggak bisa mengamankan nilai uang teman-teman dari yang namanya inflasi. Jadi mindset inflasi adalah untuk bisa melawan dari nilai inflasi ya, supaya nilai uang teman-teman itu terjaga. Syukur-syukur dari investasi yang tepat ya. Ini juga selain mengamankan nilai uang teman-teman yang miliki, ini juga bisa meningkatkan nilai investasinya ya. Syukur-syukur ini juga bisa mewujudkan impian teman-teman Bapak Ibu semua, baik yang secara jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jadi kita sudah tahu nih ya, investasi yang memberikan ya potensi return yang paling tinggi yaitu saham ya. Tentunya walaupun memberikan return yang paling tinggi, tentunya ada risikonya juga nih. Returnnya tinggi, tentu resikonya itu tinggi juga.
Nah, seperti itu. Tapi juga kalau kita melihat bisa memilih saham-saham yang tepat ya, dari segi fundamental, prospek yang oke, dan juga hari ini kita melihat bahwa bagaimana perusahaan ini menerapkan praktik ESG-nya ya bagi bisnisnya. Nah, tentunya ini juga akan bisa memberikan ya view insight teman-teman saham-saham yang tepat yang ke depan ini performanya akan bisa moncer terus ya ke depan seperti itu. Jadi walaupun saham ini mempunyai risiko yang tinggi, tapi dengan teman-teman belajar bersama CGS Sekuritas Indonesia, teman-teman akan bisa belajar memilih saham-saham yang punya prospek yang oke, fundamental yang oke. Jadi itu bisa menjadi dasar teman-teman mempertimbangkan dalam berinvestasi. Nah, selanjutnya membahas dari tadi ya, dari Warren Buffett ya, salah satu tokoh investor yang sukses di dunia. Nah, di mana beliau ini sumber kekayaannya salah satunya yang terbesar ini dari investasi saham ya. Jadi di mana Bill Gates dan Warren Buffett ini salah satu menjadi top orang sukses atau investor sukses dengan kekayaan yang paling lumayan tinggi ya di dunia. Nah, jadi beliau ini saja ini bisa kaya seperti ini ya, kaya di usia yang seperti ini itu ini dari saham ya, jadi investasi saham. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa nih bisa mulai berinvestasi supaya bisa mengikuti jejak ya para tokoh investor sukses di dunia seperti layaknya Bapak Warren Buffett dan juga Bill Gates ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini nggak usah khawatir dan juga bisa mulai nih untuk berinvestasi supaya bisa menyusul ya jejak kesuksesan dari Warren Buffett maupun Bill Gates. Nah, di mana Warren Buffett ini merupakan ketua ya dan CEO Berkshire Hathaway dan salah satu investor sukses di dunia, di mana memiliki net worth ya kekayaan bersih senilai hampir 89 ya miliar US dollar per Desember 2019, membuatnya ini menjadi orang terkaya di dunia. Nah, jadi ibaratkan nih teman-teman dan Bapak Ibu ya, jadi mindset orang yang sudah sukses juga ya melihat bahwa ketika dalam spending nih, ibaratkan teman-teman ini mempunyai dana dingin ya, dana dingin dari yang sudah dikurangi dari biaya kebutuhan sebulan hari-hari ya untuk bulanan, dan misalnya ada sisa nih, ibaratnya sisa dari pendapatan yang Bapak Ibu terima. Nah, misalnya punya uang sisa bulanan atau uang dingin ya, ini 1,5 juta nih. Nah, terus Bapak Ibu pengen ya karena lagi COVID ini tren gaya hidup sehat untuk bersepeda ini lagi ramai ya. Nah, terus Bapak Ibu ini pengen nih, beli sepeda yuk. Nah, ibaratkan sepeda ini nilainya ini 1,5 juta ya. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya beli sepeda, namun kalau kita lihat memang kalau kita membeli sebuah sepeda atau sebuah aset ya tentunya kalau kita lihat dalam tahun-tahun ke depan ya tentunya pasti ada depresiasi, di mana depresiasi ini nilainya ini akan menurunkan nilai ketika misalnya Bapak Ibu ingin menjual sepedanya ya, misalnya mungkin setahun atau 2 tahun kemudian, nah tentunya mungkin karena sudah dipakai, ada lecet dan yang lainnya, tentunya pasti ini akan nilainya berkurang ya. Let's say katakannya mungkin dari yang 1,5 juta menjadi mungkin sekitar 800.000 ataupun 1 juta ya. Nah tentunya kalau Bapak Ibu ya misalnya alokasikan uang dinginnya ya setiap bulan itu per bulan itu untuk dialokasikan lebih bijak untuk mulai rutin berinvestasi. Nah kalau misalnya Bapak Ibu memilih saham-saham yang tepat nih, saham-saham yang tepat dan ini dilakukan secara rutin, nah ini potensinya bisa nilainya ya, nilai return-nya ini bisa setara dengan new Toyota ya, Toyota Camry yang terbaru. Jadi ini memang ini nggak bohong. Jadi kalau Bapak Ibu melakukannya secara rutin dan memilih saham-saham yang tepat ya, saham-saham yang tepat yang dari segi fundamentalnya ini prospeknya oke ke depan. Nah tentu ini akan berpotensi bisa memberikan nilai return yang secara relatif ini bisa setara dengan all new Camry yang terbaru nih, mobil ya, all new Camry yang terbaru. Namun kembali lagi juga Bapak Ibu juga
terus ya melakukan investasinya ini secara rutin ya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa melakukan mulai berinvestasi hari ini, nah kemudian bulan depan itu tiba-tiba menjadi kaya raya, enggak. Jadi Bapak Ibu harus melakukan investasinya ini secara jangka panjang ya, secara jangka panjang di mana ini untuk bisa mempersempit risikonya. Jadi risikonya ini tidak terlalu tinggi untuk menurunkan risiko. Jadi semakin pendek jangka waktu investasinya, tentu ini akan memberikan risiko yang cukup agak sedikit tinggi ya. Jadi dari Bapak Ibu melakukan investasi yang lebih secara jangka panjang ya, nah tentunya ini akan bisa memberikan risiko yang lebih rendah dan juga akan bisa memaksimalkan ya Bapak Ibu untuk memperoleh return yang optimal. Nah, berbicara seputar saham, nah berikut ini kita ilustrasikan ya. Jadi konsep dasar dalam berinvestasi saham. Nah, jadi diibaratkan di sini ada Pak Bejo yang memiliki sebuah usaha bakso. Jadi di mana Pak Bejo ini perlu modal sebesar 8 juta ya. Jadi namun Pak Bejo ini hanya memiliki dana sebesar 1 juta rupiah. Jadi Pak Bejo untuk bisa menggenapkan modalnya, ini Pak Bejo ini menawarkan ya untuk teman-temannya ini bisa berinvestasi ke usaha baksonya, sehingga teman-temannya sebanyak 7 orang ini mau berinvestasi ke usaha Pak Bejo, sehingga modalnya sudah genap menjadi 8 juta rupiah. Nah, seiring perjalanan bisnis dari bakso Pak Bejo, karena baksonya ini enak, viral ya, banyak orang yang jajan di bakso dari Pak Bejo. Nah, akhirnya nilainya ini berkembang ya, karena banyak yang beli, tentunya ini akan memberikan ya keuntungan pundi-pundi keuntungan bagi Pak Bejo ya, sehingga nilai sahamnya ini meningkat menjadi 2 kali lipat, yaitu 16 juta rupiah. Nah, dari keuntungan ya atau kenaikan nilai dari saham yang Pak Bejo miliki, nah ini juga bisa nih teman-teman dari selisihnya ya, jadi selisihnya itu 2 juta rupiah, ini juga bisa kalau misalnya ingin direalisasikan keuntungannya. Jadi baik Pak Bejo atau teman-temannya ini juga bisa menjual sebagian maupun seluruh saham yang dimilikinya ke publik atau orang lain. Jadi itu sekilas konsep dari ilustrasi perdagangan ataupun kenaikan saham yang ada di market. Nah, tentunya dalam berinvestasi ini kita ada keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan ya, di mana keuntungannya itu tadi again ya, selisih dari harga beli dan jual. Jadi ketika tadi teman dari Pak Bejo ini membeli sahamnya 1 juta, nah kemudian menjualnya ya ketika sudah untung itu 2 juta. Jadi selisihnya itu ada sekitar 1 juta ya untuk sahamnya, ataupun kalau mau dijual semuanya itu ada 2 juta rupiah. Nah, kemudian pembagian dividen. Jadi beberapa perusahaan yang memperoleh keuangan dalam bisnisnya, ini beberapa perseroan mempunyai kebijakan ya dividen policy, yaitu membagikan dividen payout ratio-nya ya di setiap tahunnya. Jadi ini juga bisa teman-teman Bapak Ibu dapatkan ketika berinvestasi saham. Nah, tentunya seberapa besar dividennya ini kembali lagi dari porsi yang Bapak Ibu miliki. Selain itu juga dapat memiliki atau menjadi pemilik ya, dikatakan menjadi pemilik suatu bisnis, suatu perseroan. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu ibaratkan berinvestasi di suatu perusahaan publik, katakanlah ini contoh aja, membeli suatu saham Bank BRI ya, Bank Rakyat Indonesia dengan kode tikernya BBRI. Nah, meskipun walaupun Bapak Ibu ini membeli sahamnya itu sebesar 1 lot saham, nah Bapak Ibu secara resmi ini bisa dikatakan menjadi salah satu pemegang bisnis ya, pemegang saham dari Bank Rakyat Indonesia. Walaupun memang kalau dari presentase ya mungkin angkanya mungkin akan 0,00 sekian ya. Namun ini dikatakan sah dan resmi menjadi pemegang saham dari Bank Rakyat Indonesia. Ataupun juga mungkin kalau teman-teman ini suka dengan otomotif, nah tentunya misalnya ada saham Astra nih. Nah, di mana teman-teman walaupun tadi memegang hanya 1 lot lembar saham,
ini bisa dikatakan menjadi pemegang saham resmi dari pemegang saham dari Astra, seperti itu. Nah, ini tadi hanya contoh aja ya, jadi tidak ada unsur untuk mengajak untuk berinvestasi atau apa, jadi ini sebagai gambaran aja buat teman-teman, jadi tetap disclaimer on dari kami. Nah, terus kemudian keuntungan yang lainnya adalah likuiditasnya tinggi. Nah, jadi ketika mungkin teman-teman sewaktu-waktu ada kebutuhan yang mendesak ya, katakan misalnya ada misalnya anak mau lahiran ataupun misalnya kebutuhan untuk sekolah ya. Nah, ini teman-teman juga karena likuiditasnya tinggi, jadi sewaktu-waktu teman-teman dan Bapak Ibu bisa membeli atau menjualnya kapanpun ya. Jadi karena likuiditasnya tinggi, asal ada penjual dan membeli, teman-teman bisa menjualnya ya kapanpun ataupun membelinya kapanpun, seperti itu. Nah, kemudian pajak yang rendah ya, juga di mana pajaknya final untuk transaksi jual beli saham itu sekitar 0,01%, di mana itu juga menjadi keuntungan ya, dibandingkan kalau mungkin pendapatan kita dari bekerja itu aja udah pajaknya itu udah lumayan ya, sekitar di atas 10% lah pokoknya, itu berlaku tarif progresif ya, jadi tergantung dari tingkat pendapatan yang kita punya dari bekerja. Nah, kemudian juga keuntungan yang lainnya adalah instrumen investasi ini diatur dan diawasi oleh regulator, yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi tentunya ketika misalnya teman-teman mau mulai berinvestasi, ini tentu harus hati-hati juga ya, harus dicermati juga apakah instrumen investasi yang teman-teman akan terjunkan ya atau ingin masuki ini diawasi dan diatur oleh OJK apa tidak. Jadi kalau misalnya ada sesuatu penipuan dan yang lainnya, kalau tidak diatur dan diawasi OJK, nah tentunya ini agak hati-hati ya, karena sekali lagi tentunya Indonesia ini masih banyak marak ya investasi bodong, tentunya untuk bisa menghindari risiko terjebak dari investasi bodong, tentunya teman-teman harus cermati ya ketika berinvestasi apakah instrumennya ini legal apa tidak, terdaftar atau tidak, tentunya oleh otoritas regulator yang menaunginya, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung lanjutkan untuk latar belakang ya, pentingnya ESG dan bagaimana metodologinya. Nah, jadi sebelum itu kita melihat nih latar belakangnya kenapa sih ada ESG ya? Apa itu ESG? Nah, tentunya ini masih menjadi hal baru yang beberapa teman-teman dan Bapak Ibu mungkin belum tahu ya. Jadi ESG itu gampangannya atau singkatnya ya, secara sederhana itu adalah bagaimana kita melakukan ya, menerapkan praktik ekonomi hijau. Ekonomi hijau ini di mana diharapkan dengan menerapkan pilar-pilar dalam praktik ekonomi hijau ini bisa melestarikan lingkungan, sosial maupun dari praktik-praktik bisnis yang dari praktik-praktik bisnis yang baik ya. Jadi supaya terhindar dari kontroversi yang tentunya ini akan melemahkan atau merugikan segala aspek. Nah, jadi latar belakangnya berawal dari concern ya, kekhawatiran dari perubahan iklim ya, pemanasan global, dari banyaknya efek rumah kaca ya, di mana bisa dibilang ini menjadi salah satu isu global terpanas ya di abad 21. Jadi perubahan iklim ini dikaitkan dari potensi dampak ekologi, fisik maupun kesehatan termasuk cuaca ekstrim. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman ini memang perhatikan akhir-akhir ini, memang kalau kita lihat cuaca ini memang kurang begitu kondusif ya. Jadi mungkin pada pagi hari ini cerah, kemudian siang itu tiba-tiba mendung, kemudian pada sore hari mungkin hujan ya, ataupun juga ada angin yang mungkin nggak normal ya. Tentunya ini juga salah satu dampak dari perubahan iklim. Jadi ini juga akan mempengaruhi pola dari ekologi, fisik, lingkungan ya, dan cuaca dan sebagainya. Kemudian dengan adanya isu perubahan iklim, ini tentunya menjadi masalah global di mana upaya yang terkoordinasi ya untuk memperlambat, dan semoga iklim ini bisa menjadi hal yang bisa kita maknai bersama ya. Jadi concern untuk bisa menjaga dan merawat supaya ini tidak terlalu parah ke depannya. Jadi memang kalau kita lihat kenaikan suhu ini juga menjadi prioritas ya.
Jadi kalau misalnya pemanasan global ini terus memburuk, nantinya ini akan berdampak kepada suhu global ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat sendiri juga Indonesia ini punya pulau ya, lebih dari 17.000 pulau, dan ini rentan nih teman-teman dan Bapak Ibu semua terhadap perubahan iklim. Nah, jadi kalau kita lihat dari dari efek rumah kaca ya secara nasional, ini trennya di tahun 2010 hingga 2018 ini mengalami tren kenaikan 4,3% per tahun, di mana kalau ini tidak di-maintain, Indonesia bisa mengalami potensi ya kerugian ekonomi 0,66% sampai dengan 3,45% dari PDB di tahun 2030. Jadi makanya kita dari CGSCIMB ya ini terus ya campaign untuk ESG ya, supaya kita juga selain bisa melihat potensi ekonomi yang bertumbuh ke depan, dan tentunya juga kita sama-sama bisa concern nih, sadar untuk sama-sama merawat menjaga iklim ya, iklim lingkungan dan alam sekitarnya, supaya anak cucu kita ini bisa menikmati keindahannya terus di masa depan. Di mana kita melihat nih dari climate change yang ada di dunia ataupun di global ya, ini juga akan mendorong ya penggunaan pajak karbon. Nah, untuk di Indonesia sendiri ini kita sudah menargetkan ya di tahun 2022 ini akan mengenakan pajak karbon. Jadi untuk NDC sendiri ada karbon ya, ini akan untuk upaya bisa mengurangi emisi di tahun 2030 ya, ini sebesar 41% ya dari untuk internasional. Nah, kemudian dari domestik sendiri atau pemerintah ini upaya ada 29%. Nah, di mana kalau kita lihat untuk climate change sendiri ya, atau dari pengenaan pajak karbon sendiri, ini akan melihat dari seberapa emiten ini bisa mengurangi emisi karbonnya, dan kemudian di dalam ESG ini nanti kita akan lebih bahas mendetail di slide selanjutnya. Nah, di mana nanti ketika emiten perseroan ini menerapkan praktik ESG-nya, nah tentunya ini akan dinilai ya secara rating oleh institusi yang independen, yang dimana nanti teman-teman bisa melihat ratingnya seperti apa, apakah ada improvement ke depan dari tahun ke tahun. Nah, jadi dari rating yang meningkat ke depan itu akan memberikan pembuktian ya bahwa perseroan ini bisa meningkatkan praktik ESG-nya di dalam bisnisnya maupun di dalam operasionalnya. Nah, kalau kita lihat risikonya nih, apa sih risiko dari perubahan iklim sendiri ke sektor finansial? Nah, jadi kalau risikonya ini kita lihat ada dua ya, dari physical dan transisi. Jadi dari risiko physical ini juga akan meningkatkan ya kenaikan permukaan laut. Jadi karena udaranya panas nih di bumi, tentunya ini akan menaikkan kenaikan permukaan laut, dan juga ini juga inline ya, akan meningkatkan suhu bumi dan akan mengalami kekeringan nih di beberapa daerah, dan juga bahayanya ini bisa seperti banjir, angin kencang ya. Nah, angin kencang mungkin beberapa wilayah di mungkin Indonesia ataupun yang terdekat di Jabodetabek, air ini juga lumayan banyak hal-hal yang terjadi ya terkait angin kencang. Nah, kemudian badai, nah semoga badai ini nggak terjadi ya. Jadi moga-moga ini hanya minimal aja, nggak sampai badai yang lebih berat dan yang seperti apa. Nah, makanya dari hal ini juga teman-teman kita aware ya, buat teman-teman supaya kita bisa terus menjaga kelestarian bumi kita ya, lingkungan kita, lingkungan sosial, dan semuanya supaya kita bisa sustain ya, bisa terus melestarikan semuanya yang ada di bumi. Nah, kemudian juga ada transisi ya. Transisi juga dari sisi perubahan kebijakan, ancaman reputation, dan pergantian teknologi, serta risiko pasar dan consumer.
Kemudian dari risiko iklim ini sendiri, ini juga bisa berdampak nih teman-teman dan Bapak Ibu ke dampak finansial. Jadi tentunya kalau lingkungan cuaca dan yang sebagainya ini juga kurang mendukung ya, ini tentunya juga akan gambaran ini akan juga mempengaruhi nih kinerja bisnis dari sebuah perseroan. Jadi misalnya kalau dari segi cuaca ini nggak bisa diprediksi ya, ini musimnya lagi bagus apa tidak, nah tentunya ketika dalam beroperasional, berproduksi ini akan juga akan sedikit mengganggu dalam arti untuk efisiensi dan produktivitas sebuah perseroan. Nah, di sini juga risikonya ini akan bisa berdampak merusak aset ya secara fisik dan juga meningkatkan biaya asuransi karena dari iklim ataupun cuaca yang tidak menentu. Nah tentunya kalau misalnya sering hujan yang lainnya ya, kita nggak tahu nih mana waktu-waktu yang bisa menguntungkan untuk kita optimal beroperasional nih. Nah tentunya hal ini juga akan melemahkan dari sisi aset yang perseroan miliki, baik secara fisik dan juga karena asetnya itu rusak, dan tentunya ini akan meningkatkan nih insurance fee atau biaya asuransi ya yang dikeluarkan oleh perseroan. Nah, kemudian juga ada risiko ya disrupsi dari rantai pasokan, kemudian ada perubahan harga sumber daya maupun biaya modal. Kemudian juga lagi-lagi terkait produksi dan operasional ya. Jadi ketersediaan energi, transportasi, kemudian juga SDM dari sumber daya manusianya. Nah, kemudian yang terakhir juga dari perubahan demand pada produk maupun jasa. Nah, kemudian kita melihat nih, jadi dari kita lihat ya dari tadi latar belakang bahwa ESG itu di latar belakangi dari perubahan iklim dan bagaimana risikonya ya perubahan iklim ke sektor finansial maupun ke kehidupan kita. Nah, tentunya kita harus melihat ya bahwa sadar bahwa ESG itu sangat penting untuk kita terapkan ya baik maupun di perseroan, bisnis maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita lihat memang ESG sendiri ini dari singkatan ya, yang dimana E yaitu dari environmental, kemudian S itu social, dan G itu governance. Jadi ESG itu adalah sebuah pilar yang harus diterapkan ya oleh suatu bisnis perseroan untuk bisa menerapkan praktik bisa menjaga ya kelestarian dari lingkungan, kemudian menyeimbangkan ya, bisa berkontribusi terhadap sosial, dan kemudian menghindari praktik-praktik yang bisa menimbulkan kepentingan dalam tata kelola sebuah perseroan. Nah, di mana penerapan ESG ini berperan sebagai vehicle ya bagi institusi maupun perseroan untuk bisa mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan ya, atau SDG, Sustainable Development Goals, dan juga emisi rendah karbon. Nah, di mana di sini dari inisiasi dekarbonisasi ini telah ditargetkan ya. Ini mulai di tahun 2018 hingga 2020 dan 2003 ya, sudah mulai banyak sekali diskusi-diskusi yang related dengan pengurangan karbon ya, emisi karbon. Nah, kemudian targetnya ini di 2030 dan 2050 ini bisa net zero karbon ya, untuk bisa menanggulangi dari efek climate change ataupun perubahan iklim yang terjadi di global. Nah, kemudian di sini adalah manfaat inisiatif ESG ke ekonomi. Nah, kalau kita lihat memang penerapan ESG yang sukses ini akan membantu Indonesia dari middle income trap. Jadi kalau kita lihat memang karena kalau kita bisa sukses ya menerapkan ESG, ini kita bisa meningkatkan ya nilai ekonomi kita, di mana nilai karena lingkungan itu kita bisa menjaga supaya lestari ya. Jadi tentunya ini akan meningkatkan produktivitas ya dalam ekonomi maupun dalam bisnis, dan tentunya dari hal ini secara tidak langsung ini akan meningkatkan prospek return on equity, dan tentunya ini akan positif tentunya ya untuk ekonomi kita. Nah, jadi proyeksi pendapatan per kapita
oleh Bappenas kita melihat bahwa ini akan meningkat ya pada tahun 2030 ini akan meningkat sekitar hampir 5% ya. Nah kemudian untuk long term-nya ini untuk di 2045 ini akan bisa mencapai angka 7% ya, di mana ini untuk proyeksi pendapatan per kapita dari Bappenas. Nah kemudian untuk produk nasional bruto per kapita ini kita melihat untuk pendapatan tinggi untuk Bank Dunia, kita melihat untuk acuannya ya, untuk kita melihat bahwa ini akan meningkat di level 14.975. Kemudian untuk GDP realnya sendiri ini juga terus meningkat ya, jadi trennya ini memang meningkat dari tahun ke tahun jika kita bisa sukses melakukan pilar dari ESG. Nah, juga kita melihat dari ESG-nya sendiri ini akan mendorong ya value creation, di mana dari riset dari McKinsey ini kita melihat bahwa positif ya, lebih banyak negara yang negatif. Jadi memang dari penerapan ESG ini akan juga berdampak secara jangka panjang untuk performa dari perseroan ya, perseroan maupun praktik dari bisnisnya. Nah, kemudian praktik yang dilakukan dalam pilar ESG ini juga terhubung ya pada hal-hal atau poin penting yang bisa teman-teman perhatikan, yaitu adalah dari penelitian McKinsey ini menunjukkan bahwa ini akan meningkatkan pertumbuhan top line ya. Jadi di mana customer ini bersedia untuk membayar go green ya, atau secara hijau ya. Jadi McKinsey ini menemukan lebih dari 70% konsumen yang disurvei tentang pembelian di berbagai industri, termasuk dari otomotif, bangunan, elektronik, packaging, ini menyatakan bahwa rela untuk membayar lebih ini untuk produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi kalau orang ini tahu ya, oh ternyata ESG ini bisa bermanfaat loh untuk lingkungan. Nah tentunya pasti orang ini walaupun masih sedikit, tentunya kalau ini mulai dikampanyekan ya, orang ini mulai sadar, aware, tentunya ini akan memberikan kesadaran bahwa oh iya kita juga punya tanggung jawab yang sama-sama untuk bisa merawat dan melestarikan ya lingkungan kita, dengan kita mulai untuk sadar untuk bisa melakukan langkah go green ya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengurangan biaya. Jadi praktik atau penerapan ESG ini secara efektif bisa membantu memerangi kenaikan biaya operasional. Jadi seperti biaya bahan baku, raw material, air maupun karbon. Ini menurut penelitian dari McKinsey ini bisa mempengaruhi laba operasional ya. Jadi bisa meningkatkan laba operasional ini meningkat sebesar 60%. Kemudian juga bisa mengurangi intervensi pengaruh peraturan dari pemerintah. Jadi McKinsey melihat bahwa kekuatan ESG ini bisa membantu mengurangi risiko perusahaan dari intervensi ya pemerintah yang merugikan. Jadi tentunya ini bisa selain bisa mengurangi risiko yang pemerintah yang merugikan, ini juga bisa mendatangkan dukungan dari pemerintah ya, karena kita bisa memberikan dampak sosial maupun yang bisa bermanfaat ke lingkungan. Nah, kemudian peningkatan produktivitas karyawan. Jadi proporsi ESG yang kuat dapat membantu perusahaan menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Nah, mungkin ini dari sisi governance-nya ya. Jadi kalau perusahaan itu dalam praktik bisnisnya ini menerapkan nilai-nilai yang transparan ya, dan ini bisa memberikan ruang bagi talent ataupun karyawannya untuk berkembang ya. Nah tentunya ini akan membantu perusahaan ini supaya optimal ya dalam produktivitasnya maupun dalam operasionalnya, sehingga karyawan-karyawan yang berkualitas ini tetap langgeng ya, langgeng dalam arti ini tetap setia, loyal kepada perusahaan, dan tentunya hal ini juga akan meningkatkan kinerja perusahaan dan memotivasi kembali karyawan untuk bisa meningkatkan secara berkelanjutan ya dalam produktivitasnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah investasi dan optimalisasi aset. Jadi dari proporsi ESG yang kuat,
Ini bisa meningkatkan return investasi dan bisa mengalokasikan modalnya kembali ke peluang-peluang ya, atau pos-pos investasi yang lebih optimal lagi. Jadi tentunya ini juga dengan prinsip yang lebih berkelanjutan ya, misalnya dengan energi terbarukan ya, berinvestasi ke bagaimana kita bisa mengelola pembangkit energi misalnya, ataupun resources untuk kita bisa beroperasional ya, itu dengan energi-energi yang bisa terbarukan seperti itu. Atau juga kita bisa memaksimalkan atau bisa mengelola ya limbah yang kita dapatkan supaya ini tidak mencemari lingkungan seperti itu. Nah, tentunya ini menarik sekali ya teman-teman. Jadi memang ESG walaupun ini memang berdampaknya ini tidak secara langsung, tapi memang ini secara tidak langsung, dan kalau kita lakukan bersama-sama tentunya ini akan berdampak lebih besar ya, dampaknya lebih besar, dan tentunya ini akan bermanfaat sekali nih untuk keberlangsungan hidup kita. Nah, selain itu juga terkait ESG ini Bursa Efek Indonesia ini juga mendukung ya praktik perseroan dalam melakukan bisnisnya secara ESG, yaitu dengan meluncing 2 indeks bertemakan ESG, yaitu ada ESG Quality 45 IDX KHT, yaitu berisikan 45 saham dengan melihat faktor-faktor ESG ya, dengan juga mempertimbangkan juga financial indicator, di mana juga kita melihat juga dari segi profitability, ROI, EPS, dan financial risk-nya seperti itu. Jadi merupakan 45 saham yang berkualitas baik yang menerapkan prinsip-prinsip ESG. Nah, kemudian selain itu ada juga ESG sector leader ya. Kalau tadi quality leader, quality ya, 45 saham yang berkualitas. Nah, kalau ini adalah yang menjadi sektor leadernya nih di Bursa Efek Indonesia-nya. Juga ini juga mempertimbangkan ya prinsip-prinsip yang ada di ESG. Kemudian ini dipilih berdasarkan sektor terbaik yang ini bisa menjadi representatifnya. Nah, jadi ketua IDEC ini menggunakan metode free float market cap, jadi hampir sama yang digunakan dengan di IDX atau Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian masing-masing konstituen ini dibatasi maksimal bobotnya yakni 15%, dan kemudian member atau penghuninya dan bobot indeks akan direview ya, dilihat lagi secara berkala ini pada bulan Mei dan November, dan juga bobot kedua indeks ini ditinjau secara minor di bulan Februari dan juga Agustus. Nah, kalau melihat dari CGSCMB ini menggunakan metodologi ya, untuk menyaring saham-saham ESG yang berkualitas, ini di mana kami melihat untuk saham-saham yang di-cover oleh kami ya, ini akan disaring dan akan di-rating at ya. Kita melihat semua saham-saham yang di-cover oleh CGSCMB Sekuritas Indonesia, dan kita menyaringnya untuk saham-saham yang dengan rating at oleh analis kami, dan kita memfilternya kembali dengan faktor-faktor dari leverage, kemudian earnings yang seperti apa, kemudian juga kita mempertimbangkan dari market cap-nya, dan yang lain-lainnya tentunya juga kita membandingkannya dengan ESG profile dan juga momentum dibandingkan saham-saham yang sejenis ya atau peers, dan juga overall dari keseluruhan dibandingkan juga kita melihat dari segi company disclosure, multiple rating dari agensi skor ya seperti Sustainalytics dan yang lain-lainnya. Kemudian juga kita membenchmark atau membandingkan stock weighting-nya, bobotnya terhadap market cap terhadap IHSG atau GCI. Kemudian kita berlanjut lagi, kita menginput dari ESG profile company menjadi apa yang kami yakini ya untuk dari saham-saham yang ESG kami rasa ini bagus. Kemudian dari equity strategis ini akan memberikan view ya, macro view terhadap bagaimana perkembangan sektor maupun industri, market cap, dan juga cyclical maupun defensif bobotnya ya. Jadi dari alur ini kita bisa menentukan topik saham-saham yang bertemakan ESG
ini bisa menjadi teman-teman untuk menjadi teman-teman pertimbangkan ya dari berbagai perseroan yang menerapkan praktik dalam ESG. Nah, di mana untuk stock pick ESG dari CGS-CIMB ini ada saham BBCA yang merepresentatifkan untuk sektor bank dan juga ada saham BBNI atau Bank Negara Indonesia. Ini juga hadir ya atau berasal dari sektor bank. Nah, kemudian yang terakhir juga ada dari sektor telekomunikasi ya. Telco ini yaitu ada perusahaan telekomunikasi Indonesia. Nah, di sini juga ada beragam ESG pick kami ya. Jadi kalau high conviction atau topics kita ada BBCA, BBNI, dan Telkom. Nah, kemudian untuk yang masih punya momentum positif, ini juga ada pilihan sahamnya ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa mungkin di screenshot ya, ini supaya mungkin bisa bermanfaat. Nah, kita melihat untuk sektor bank ya, kita melihat dari Refinitiv, ini salah satu agensi rating ya, agensi rating independen yang dimana dia merating ESG score dari sektor bank ini, dimana sektor bank ini menunjukkan momentum positif ya dari Bank BRI, BCA, BMRI, BBNI, dan BBTN. Jadi dari saham-saham perbankan yang dari CGS-CIMB melihat, ini di mana kami melihat bahwa saham Bank BNI dan Bank BCA ini menjadi leader ya, atau paling punya momentum positif daripada saham-saham bank yang lainnya. Nah, untuk katalisnya sendiri kita melihat secara umum ya dari Bank BCA kita masih merating at hold ya, hold dari sebelumnya at dengan target price-nya di 8.100. Nah, untuk katalis positifnya kita melihat dari result loan dari fiscal year 2021, ini pertumbuhannya meningkat ya 5% secara Q-on-Q dan 8% secara year-on-year. Nah, ini agak sedikit revisi ya, makanya di sini 5% Q-on-Q dan 8% year-on-year. Nah, dibandingkan guidance BCA, ini 6% ya untuk di tahun fiskal 2021. Nah, kemudian kami menaikkan proyeksi IPS di fiscal year ya, atau full year 2022 ini sebesar 3%, dan untuk di full year 2023 ini naik 1%. Dan juga kami update ke aktual untuk result di full year 2021. Kemudian pada tahun 2022 ini Bank BCA ya guidance untuk loan growth ini bisa mencapai 6 hingga 8% year on year. Deposit juga secara tahunan ini bisa meningkat 16%, dan untuk Q-on-Q secara kuartal 6% juga, dan di mana targetnya ini secara konservatif ini bisa meningkat ya 4,9 hingga 5%, karena perseroan ini berfokus untuk di full year 2022 fokusnya akan ke loan book. Nah, jadi untuk re-ratingnya mungkin penghambatnya ini dari loan growth ya, loan growth yang lebih rendah maupun cost of credit yang mungkin akan lebih tinggi dari prediksi yang kami lihat. Nah, kemudian untuk Bank BNI ini juga sebelumnya untuk Bank BCA kita melihat untuk ESG ya, ESG ratingnya ini mendapatkan rating A. Ini cukup bagus ya untuk Bank BCA. Jadi teman-teman juga bisa lebih secara mudahnya ya, apakah perusahaan ini bagus nggak nih ESG-nya, ini bisa melihat dari ratingnya ya. Ratingnya seperti apa nih dari tahun ke tahun, apakah membaik, meningkat atau tidak. Ya, untuk melihat itu teman-teman bisa melihatnya di sustainability report ya. Jadi selain perseroan itu setiap kuartal maupun di akhir tahun ini menerbitkan laporan keuangan secara fundamentalnya, praktik-praktik ESG yang diterapkan oleh perseroan ini akan tercantum ya, tertuang di namanya sustainability report. Nah, teman-teman juga bisa melihatnya, mendownloadnya di masing-masing website perseroan ya. Misalnya ada di Bank BCA, ini teman-teman bisa melihat di mengunjungi ya situs resmi dari Bank BCA. Jadi situ nanti pasti yang poin-poin yang berkaitan dengan investor ataupun keterbukaan perseroan, nah tentunya nanti akan ada nih yang namanya sustainability report. Nah, dari situ nanti teman-teman Bapak Ibu bisa melihat bagaimana rating ESG-nya. Nah, kita lanjut untuk selanjutnya ada Bank
BNI, Bank Negara Indonesia, di mana kita melihat untuk ratingnya masih dengan target price-nya 8.700. Nah, kita lihat katalisnya adalah dari result full year 2021 ini meningkat ya, berhasil meningkat 232% year on year ke angka 10,9 triliun rupiah. Ini setara 70% dari PATMI fiscal year 2019. Kemudian aset quality ini juga terus meningkat ya, Q&Q dan loan at risk atau kredit yang bermasalah itu juga udah mulai turun 2% ke 23% ya, dan loan at risk coverage ratio ini juga sudah naik 3% ke angka 37%. Dari hal tersebut, kami menaikkan proyeksi untuk earning per share-nya dari BNI untuk di full year 2022 hingga 2023. Ini naik 0,5 hingga 0,7%. Juga untuk ROI-nya kami proyeksi untuk full year 2022 ini di angka 12%. Dan estimasi dari aksi right issue yang akan datang ini sebesar 8 hingga 11 triliun ya. Di mana untuk porsi pemerintah ini akan ada di sekitar level 3,5 triliun rupiah, dan hal ini akan meningkatkan ROI dari BNI 0,5% di tahun 2022. Dan juga Bank BNI sendiri ini mempunyai valuasi paling murah dibandingkan bank-bank lain ya, dibandingkan big banks yang lain. Jadi ini teman-teman, Bapak Ibu bisa perhatikan juga hal-hal yang penting untuk BNI ya. Dan juga dari Refinitiv ESG Combined Score ini merating terakhir untuk dari rating ESG dari BNI ini ada di rating A- ya. Kemudian untuk re-rating catalyst-nya ini juga masih sama dari pertumbuhan loan yang lebih rendah dan juga biaya kredit atau credit cost yang lebih tinggi ya dari ekspektasi yang kami lihat. Nah, selanjutnya ada Telkom. Nah, Telkom ini kita melihat ratingnya at, dan juga kita menargetkan target price-nya ada di harga 4.250. Nah, untuk rating dari Refinitiv ini ada di rating B- ya, B- ya. Jadi masih agak sedikit tertinggal dari sektor bank. Nah, tapi kalau kita melihat Telkom ini adalah menjadi telco sektor ya, BUMN terbesar dari sisi market share-nya. Jadi juga kalau kita lihat dari Telkom sendiri melalui anak usahanya Telkomsel ini melihat bahwa ini akan melakukan penyertaan modal ya ke Telkomsel ekosistem digital untuk mendirikan 2 perusahaan baru yang bergerak di digital sektor kesehatan dan pendidikan. Jadi memang trennya ini memang Telkom ini sedang gencar ya untuk melakukan ekspansi secara digital. Dan ini akan positif ya untuk kinerja prospek dari perseroan tersendiri. Kemudian untuk dari riset terakhir di kuartal 3 2021 ini inline dari prediksi CGSMB Sekuritas Indonesia dengan mencatatkan revenue ini stabil 4% secara year on year. Kemudian dari data revenue ini growth-nya 5%. Dan ini bisa growth-nya secara year on year ini 9,8% ya. Nah, kemudian growth dari mobile revenue dan ekspansi data center ini juga akan menjadi relating positif ya. Nah, mungkin kita lanjut untuk membahas pertanyaan dari teman-teman yang masuk. Nah, mungkin agak sedikit panjang ya. Oke. Jadi kita melihat seberapa besar prospek ya. Ini ada yang menanyakan prospek ESG ke depan, mengingat IEDX juga merilis indeks saham ESG. Jadi kalau kita lihat memang prospeknya ini akan positif ke depan ya. Jadi ini akan positif ke depan bagi bisnis perseroan ya. Tentunya positifnya kemana tadi secara tidak langsung akan meningkatkan ROI dari perseroan ya. Nah, mungkin itu bisa menjawab dari pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, kemudian ada apakah ESG ini akan menjadi standar ya untuk membangun perusahaan ke depan sehingga jadi bisnis tidak memenuhi ESG tidak dapat izin. Oh, jadi memang praktik-praktik ESG ini memang belum menjadi standar ya, tapi hal ini juga tentunya akan meningkatkan nih bagaimana investor ini mempertimbangkan keputusan investasinya dalam berinvestasi ya. Jadi ESG ini juga menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh investor seperti itu. Jadi memang mungkin standar ini memang belum ditetapkan. Nah, mungkin nanti kedepannya kita lihat sendiri ya bagaimana regulator ini akan memfasilitasi hal tersebut.
Nah, kemudian selanjutnya apakah ada sektor yang didorong untuk segera memiliki standar ESG? Kemudian sektor ESG tambang atau food and beverage. Nah, mungkin sektor-sektor yang mungkin terkait energi ya, yang mungkin dari segi bisnisnya itu mengelola atau sumber daya yang terbatas. Nah, tentu juga ini akan dituntut ya untuk bisa menerapkan pilar-pilar dalam ESG seperti itu. Jadi ini akan juga bisa melihat ya dari segi keterbukaan perusahaan, tentunya teman-teman nanti bisa melihat di report ya, annual report di sustainability report. Nah, kemudian, nah mungkin sekian ya untuk pertanyaan yang sudah masuk ya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan jam 2:30, dan tentunya mungkin acara berikutnya ya, sesi berikutnya akan dilanjutkan dengan Ibu Tasya ya. Tentunya mungkin kalau Bapak Ibu merasa webinar ini bermanfaat, tentunya bisa menuliskan mungkin kesan pesannya di kolom chatnya ya. Tentunya semoga apa yang kita sampaikan pada webinar ini tentunya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan nanti Bapak Ibu juga bisa langsung ya nanti ketika sudah selesai bisa mendaftar menjadi nasabah kami di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi pemaparan online trading dari Ibu Tasya. Oke, terima kasih Bapak Aji. Untuk pertanyaan yang di Q&A sudah dijawab ya Pak Aji? Oke, sudah. Oh sudah ya, oke siap. Kalau gitu kita lanjut saja untuk sesi kedua. Terima kasih ya untuk pemaparannya Pak Aji. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Aji tentang ESG bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kita sesi 2 akan membahas sekilas tentang cara membuka rekening efek dan juga penggunaan online trading bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Ini saya mulai share screen ya, dan juga saya ada beberapa pengumuman untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, di mana untuk bulan ini kita masih ada untuk promo Tiger Festivalnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu membuka rekening efek, Bapak Ibu bisa berkesempatan mendapatkan angpau ya. Jadi ada 7 pilihan angpau, di mana di sini Bapak Ibu bisa buka dulu aja. Bahkan tidak perlu mentransfer deposit, Bapak Ibu bisa memilih angpau dan bisa mendapatkan angpau-angpau dengan nominal maksimal 2 juta rupiah. Tapi promo ini hanya berlangsung sampai bulan Maret ini aja, sampai tanggal 31 Maret 2022. Jadi lebih baik dimanfaatkan sebelum promonya selesai ya Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk membuka rekening efek, Bapak Ibu bisa klik di sini menu register. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal mengisi email dan password, confirm password, lalu nanti tinggal klik di sini I'm not a robot, klik register. Nanti Bapak Ibu akan menerima untuk link aktivasi lewat email, dan nanti Bapak Ibu tinggal klik link aktivasi di emailnya dan tinggal melanjutkan saja pengisian rekening efek di websitenya. Seperti itu ya. Dan untuk persyaratannya sendiri, itu Bapak Ibu bisa lihat di sini ada persyaratannya IKTP, NPWP, dan cover buku tabungan. Kalau yang mungkin banknya tidak ada buku tabungan, bisa menggunakan informasi internet atau mobile banking. Yang penting ada nama dan nomor rekeningnya, seperti itu. Dan untuk prosesnya sendiri, kalau misalnya tidak ada kendala, semua lengkap, semua data sudah sesuai dengan Dukcapil, kemudian tanda tangan juga sudah sesuai KTP, untuk pada saat upload dokumen atau foto dokumen juga tidak ada yang blur, maka prosesnya itu bisa 1-3 hari kerja sampai akun Bapak Ibu aktif. Nanti begitu akunnya aktif, Bapak Ibu akan menerima user ID, password, dan PIN lewat email, di mana nanti setelah Bapak Ibu menerima, Bapak Ibu bisa login ke platform online trading kami. Oh ya, saya lupa, selain Tiger Festival, saya juga ada mau mengumumkan kalau CGS-CIMB akan mengadakan meet and greet ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek di sini, cgs-cimb.co.id, klik jelajah, kegiatan dan informasi. Di sini meet and greet sama Medika Loka Hermina dan juga Kalbe Pharma. Sini.
dan akan diadakan di tanggal 10 Maret 2022 jam sebentar untuk jam ini dia jam 2 sampai jam setengah 4 sore. Dan kalau ini sebenarnya khusus nasabah, jadi kalau Bapak Ibu di sini yang sudah jadi nasabah, mungkin boleh langsung mendaftar aja ke lewat link. Kemudian di sini klik register, lalu klik next di sini, dan Bapak Ibu tinggal mengisi nama, email, dan nomor telepon, kode nasabah gitu. Klik submit. Pendaftaran biasanya masih akan dibuka sampai H-1 ya, jadi sampai nanti tanggal 9 Maret. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar dan mau tahu proses tentang Medikaloka Hermina dan Kalbe Farma ke depannya, boleh langsung mendaftar aja di Meet and Greet kami. Gratis kok, dan Bapak Ibu bisa langsung bertanya-tanya ke emitennya. Nanti langsung ke Managing Director-nya Medikaloka Hermina dan juga CFO dari Kalbe Farma. Tuh. Nah, tadi ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah menerima user ID, password, dan PIN, jadi ada 3 platform dari CGCMB. Yang pertama itu adalah website. Nah, jadi platform website itu ada di bagian sini. Di sini. Nah, ini nanti tinggal login dengan user ID dan password-nya. Kemudian yang kedua itu ada mobile, jadi bisa di-download di Play Store maupun App Store untuk aplikasi mobilenya. Dan yang ketiga itu kita ada aplikasi di desktop. Kalau aplikasi di desktop, Bapak Ibu bisa mendownload di sini platform dan instrumen pendukung CGS CIMB iTrade. Geser ke bawah. Di sini ada CGS CIMB iTrade Installer. Ini untuk yang desktop apps. Tapi pada hari ini mungkin saya akan lebih banyak ngomong tentang versi web dan juga mobile-nya aja. Oke, jadi tadi kalau kita udah klik di sebentar, ini kebanyakan bukannya. Kalau kita sudah klik di sini, klik proceed, nanti kita login, klik kita masukkan user ID kita, ini misalnya aja ya. Untuk user ID dan password juga harusnya nanti akan Bapak Ibu terima di email. Kemudian nanti klik login. Nanti begitu login, Bapak Ibu langsung diarahkan ke halaman ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saya perbesar dulu agar lebih jelas. Ini adalah order book-nya ya. Kalau kita perbesar, nah di sini Bapak Ibu bisa lihat ini ada last. Last ini adalah last dan price atau harga kejadian terakhir dari Adaro Energi. Close ini adalah harga penutupan kemarin, hari Jumat kemarin ya, dia ditutup di 3040. Open ini adalah harga pembukaan hari ini. Low ini harga terendahnya. High harga tertinggi yang kejadian di hari ini. Dan change ini adalah selisih antara last dan price dengan harga close. Jadi hari ini Adaro mengalami kenaikan sebesar 170 poin, 5,59%. Kemudian value ini adalah nilai transaksinya. Volume ini adalah volume transaksi atau lembar saham Adaro yang match di hari ini ya. Frekuensi ini adalah berapa kali saham Adaro-nya diperdagangkan. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat ada bid dan ada offer. Jadi kalau bid itu adalah antrian pembeli, offer adalah antrian penjual. Kalau kita mau beli saham Adaro mau langsung match, kita harusnya langsung masukkan di harga offer yang paling atas ini. Karena kita mau beli, jadi yang kita lihat adalah kolom orang-orang yang mau menjual. Kan? Tapi kalau misalnya saya mau beli di harga yang lebih rendah atau di harga bid, itu tetap bisa aja. Tapi nanti jadinya saya antri. Saya kecilin, misalnya saya beli kita saham yang lebih murah ya. Saya untuk saham Sido, saya beli di harga 940. Kalau misalnya lewat website, cara belinya Bapak Ibu tinggal arahkan kursor sini, klik B atau
B untuk buy, S untuk jual, atau bisa juga di sini. Ini ada tombolnya untuk buy sell. Dimasukkan PIN. PIN juga biasanya akan dikirimkan bersamaan dengan user ID dan password. Jadi kita login PIN dulu. Kemudian ini kita masukkan misalnya satu lot. Di sini karena uangnya hanya 100.000 ya, jadi saya cuma cukup untuk beli satu lot aja. Satu lot itu nih nilainya cuma Rp94.000. Kita klik buy. Nanti di sini kita lihat untuk order statusnya di sini. Nah, ini order status kita, dia statusnya masih open karena tadi kan kita masukinnya di harga bid ya. Kalau kita langsung input di harga offer paling atas, maka dia statusnya akan M atau match, dan nanti saham sidonya, netnya udah kita udah bisa lihat di portfolio kita yang ada di bawah sini. Nah, karena dia masih open, maka kita masih bisa untuk melakukan amen maupun withdraw. Cara amen dan withdraw itu kita bisa di sini. Klik 3 garis di sini. Amen. Misalnya saya mau amen itu kita bisa untuk menaikkan ataupun menurunkan harga. Klik amen. Maka order yang sebelumnya itu akan teramended dan muncul order status yang baru. Kemudian kalau kita klik di sini, withdraw itu untuk membatalkan ordernya. Jadi order saya yang sebelumnya itu sudah ter-cancel. Misalnya saya nggak jadi mau beli Sido, maka order Sidonya saya batalkan, saya cari-cari saham lain lagi. Kemudian kalau di sini ini adalah menampilkan untuk cash, ketersediaan cash kita, dan juga total aset. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, cash balance ini adalah uang yang ada di RTN sekarang. Balance ini adalah net cash kita. Nanti kalau kita ada pembelian atau penjualan yang sudah match, dia akan muncul di sini. Ini kalau ada pembelian maupun penjualan yang masih open ya statusnya. Jadi nanti kalau ada pembelian penjualan yang sudah match, dia sudah akan langsung mengurangi atau menambah balance di sini. Tapi dia belum menambah di sini. Kenapa? Karena ada yang namanya penyelesaian transaksi T+2. Jadi kalau kita beli saham hari ini, misalnya tadi kita beli Sido, lalu Sidonya match, Sidonya langsung muncul nih di sini. Tapi uang baru akan ditarik dari RTN kita, dari cash balance, itu nanti T+2. Gitu. Gitu juga kalau saya jual nih SCMA-nya, kemudian match gitu ya di sininya, maka dia akan bertambah di sini. Balance saya akan langsung bertambah, tapi cash balance saya belum bertambah karena dia baru akan bertambah nanti setelah T+2 atau setelah transaksinya settle. Maka kalau misalnya saya jualan SCMA, kemudian uang saya nambah, saya baru bisa menarik dana saya nanti kalau uangnya sudah ready di RTN. Jadi, dan kalau saya mau tarik dana, itu caranya bisa ke sini, lalu klik withdraw cash di sini. Saya mau withdraw, saya kalau di sini kan uang saya ada 100.000. Klik withdraw cash send. Jadi dia statusnya B, itu artinya basket, dan baru akan diproses besoknya. Jadi ini adalah cut-off time-nya setiap pagi itu di jam 9.30 pagi. Kalau kita input sekarang, memang dia baru akan diproses besok jam 9.30. Gitu. Jadi kalau statusnya tadi masih B, maka kita masih bisa untuk melakukan cancel ya. Kita masih bisa untuk membatalkan penarikan dana kita. Tuh. Nah, itu untuk cara buy, sell, amen, withdraw, tarik dana lewat website. Kalau di mobile, itu caranya kurang lebih mirip-mirip ya. Dan juga pastinya masih mudah banget untuk Bapak Ibu semua pahami di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu masih pemula ya, masih belum mempunyai rekening efek di CGCMB,
Jadi di sini sama ya, kita tinggal input user ID, password, klik login. Nah, ini untuk melihat order book ya, bisa di sini. Dan di sini untuk saham, ini untuk order book dari saham SIDO. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini kalau nggak salah saya capture sekitar 1 tahun yang lalu ya, saham SIDO-nya masih di harga 790. Memang SIDO itu sempat sideways agak lama, dan kalau mungkin ada Bapak Ibu yang udah pegang SIDO dari lama, mungkin agak bosen ya, ini saham kok kayak gini aja. Tapi ternyata dia dalam jangka waktu panjang ke menengah, dan sekarang SIDO udah 970. Jadi dalam jangka waktu panjang dan menengah dia masih naik gitu. Jadi maksud saya di sini, kalau misalnya Bapak Ibu ingin apa ya, ingin kaya dari saham itu, Bapak Ibu mungkin nggak bisa instan ya. Dimanapun juga itu selalu ada prosesnya gitu. Dan juga kayak Warren Buffett itu juga dia kan maksudnya nggak mungkin dalam semalam udah bisa sahamnya langsung naik segitu, itu kan nggak mungkin, pasti juga ada proses dan jangka waktunya. Selama kita nggak salah pilih sahamnya ya. Jadi kalau sahamnya mungkin memang masih naik dalam jangka panjang, nah Bapak Ibu bisa juga untuk mulai berinvestasi di saham tersebut. Gitu. SIDO ini salah satunya sih kalau Bapak Ibu maunya bukan tradingnya, maunya investasi jangka panjang, maka boleh kalau mulai berinvestasi di saham SIDO. Satunya lagi kalau saya sih, ini saran saya pribadi ya, tapi terserah Bapak Ibu. Satunya lagi itu boleh BBCA, itu juga chart jangka panjangnya juga masih bagus gitu. Jadi kita lanjut ya di sini. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, ini ada saham SIDO, di sini juga udah ada open high low close-nya ya. Kelas tadi harga kejadian terakhir di market. Change jangan lupa adalah selisih antara last dan price dengan harga close ya. Nah, kemudian kalau mau beli jual bisa langsung aja beli jual di sini. Tap buy atau sell, atau bisa juga tap di sini transaction, dan nanti muncul gambar yang sama kayak yang di sini. Tinggal masukin saham, masukin harga, dan lupa kalau mau langsung dapat masukinnya di overprice kalau beli ya. Kalau jual mau langsung terjual, masukinnya di bid price, masukin di sini lot, berapa yang mau dibeli, tap send, confirmation, lihat-lihat lagi, jangan sampai salah, lalu tap buy. Kemudian ini untuk jual, nanti biasanya tinggal kita geser aja, menu yang sama, tinggal kita geser aja sini. Kemudian di sini harga, masukin jumlah lot. Ini kita bisa lihat kalau di balance ini, jadi kita punya berapa lot si saham tersebut. Kemudian tap send dan tap sell. Untuk order list yang tadi saya kasih tahu, jadi ada beberapa macam order list, ada withdraw, amend, rejected ya, R itu rejected, match, dan open di sini. Amend withdraw cuma bisa kalau misalnya ordernya masih open, tap find di sini. Kemudian nanti setelah muncul, kita Bapak Ibu pilih mana yang mau di-amend atau withdraw. Di sini ada order. Nah, di sini kalau misalnya mau masukkan harga yang baru, kemudian nanti tinggal send. Ini untuk withdraw, tinggal pilih mana yang mau di-withdraw, lalu tinggal tap send. Trade summary, kalau misalnya kita geser sampai ujung, ini kita menunjukkan di harga berapa, yang match itu ada berapa lot. Nah, ini portfolio sama kayak yang tadi pada saat di website ya, jadi ada cash balance, AR buy, AP sell, ini transaksi beli dan jual yang sudah match, open buy, open sell, transaksi beli jual yang masih open. Market value-nya adalah berapa banyak ini jumlah saham kita, nilai pasar saham kita sekarang. Equity ini adalah market value ditambah balance, jadi total aset kita ya.
harta kita di CGS-CIMB ada berapa. Kemudian trade limit ini adalah limit transaksi maksimal dari Bapak Ibu semua. Withdraw cash, jadi kalau di website tadi ada menu withdraw cash, di sini juga ada tab withdraw cash. Masukkan berapa yang mau di withdraw, tap di sini. Nanti dia akan muncul di sini untuk statusnya. Kalau masih B, itu kita masih bisa untuk cancel withdraw. Tap aja di huruf B-nya, nanti bisa memilih untuk withdraw. Ini chart secara histori. Nah, kalau ini kan dia, kalau kita lihat sekilas aja ya, chartnya kan masih downtrend. Jadi kalau secara jangka panjang, kalau ini kayaknya nggak yang panjang-panjang banget ya, mungkin ini menengah ya. Lebih baik dihindari untuk saham-saham kayak gini. Tapi ini di tahun 2020 ya, nanti kita lihat saham Pakuwon apakah masih downtrend atau dia mulai uptrend. Kita coba lihat ya. Indikator ini adalah untuk analisa teknikal ya. Ini untuk intraday chart. Favorite ini untuk membuat watchlist. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengawasi saham-saham favorit Bapak Ibu. Heat map ini untuk mengawasi kondisi market secara keseluruhan. Nah, ini adalah beberapa sosial media dari CGS-CIMB. Bapak Ibu bisa follow kami ya, terutama di Instagram. Karena kita ada program BTS atau berita tentang saham setiap pagi jam 8 pagi, di mana Bapak Ibu bisa mengikuti live IG-nya dan Bapak Ibu juga bisa bertanya tentang saham juga pada acara BTS tersebut. Nanti biasanya sih BTS akan membahas berita-berita yang lagi hot, ya, yang lagi apa yang terjadi di market, gitu, apa yang akan mempengaruhi market, itu biasanya dibahas di BTS. Dan Bapak Ibu juga bisa bertanya-tanya tentang saham langsung kepada tim analis retail research kami. Di follow juga yang lain-lainnya Bapak Ibu. Jadi kita ada channel Telegram juga, follow yang resminya ya, jangan follow yang abal-abalnya, hati-hati. Ada YouTube di mana kita juga sering mengupload video-video edukasi di YouTube kami, podcast juga ada, Spotify. Kemudian ini ada TikTok juga kalau mau yang lucu-lucu, Facebook. Bapak Ibu juga bisa nonton Ada Apa Dengan Saham yang diadakan setiap Senin di live Facebook kami. Untuk menu-menu lain, jadi sepertinya contohnya kan ada di sini charting, kemudian lihat ya, Sido kan dia masih uptrend ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba mulai berinvestasi di saham Sido ya boleh, silakan. Ini adalah historical chart. Pakuwon kalau kita lihat kayaknya masih sideways ya kalau kita lihat secara keseluruhan. Emang pergerakannya agak lambat sih. Mungkin kalau Bapak Ibu adalah seorang investor, tadi saya saranin bisa mulai di Sido. Kalau kita tarik ke belakang, dia soalnya chartnya masih uptrend ya. Tapi biasanya sih yang begini akan dipelajari lebih lengkap pada saat sesi edukasi analisa teknikal. Dan juga BBCA sih yang masih bagus. Kalau dilihat masih ini secara jangka panjang ya Bapak Ibu ya. Memang sih dia ada sedikit apa sih istilahnya itu penurunan, tapi gimana pun secara jangka panjang, bahkan kalau Bapak Ibu coba cek misalnya 10 tahun ke belakang itu juga dia masih uptrend gitu. Jadi boleh kalau Bapak Ibu mau mulai investasi. Ini kedua saham ini. Bahkan kemarin dia sempat 8.000. Ini kalau Bapak Ibu yang investasi ya. Kalau Bapak Ibu yang trading mungkin lebih tertarik dengan saham-saham yang memberikan keuntungan jangka pendek maaf ya. Contohnya kayak yang lagi hot kemarin itu kan saham-saham komoditas ya, kayak
komoditas kayak ada row. Kemarin ada juga plantation ya yang lumayan tinggi naiknya. Sama. Nah ini dia. Hari ini dia turun. Kayaknya emas ya yang agak naik, yang naiknya cukup tinggi. Nah, biasanya kalau trader pasti sukanya saham-saham kayak gini. Jadi dia trader nggak peduli jangka panjangnya gimana, dia akan mencari saham-saham yang kenaikan dalam beberapa harinya ini tinggi. Tapi biasanya kalau kayak gini akan dipelajari lebih lengkap pada saat nanti sesi analisa teknikal ya. Mungkin nanti yang tadi Pak Aji bahas tentang ESG juga jadi berpengaruh kalau misalnya Bapak Ibu mau berinvestasi jangka panjang. Tadi coba buy statusnya masih B. Masih B artinya masih basket karena ini udah masuk freeze ya. Jadi dari jam 14.50 sampai jam 14 saya lupa 14.59 itu freeze untuk pembentukan harga penutupan. Makanya kalau input harga di jam 14.50 sampai sekarang 14.59 itu statusnya B basket. Nanti kalau sudah jam 15.00 ordernya baru akan terkirim. Jadi ordernya bisa open. Tapi kalau misalnya nggak sesuai dengan harga penutupan, maka ordernya bisa aja ter-reject. Karena dari jam 15.01 ya, saya lupa sih ininya detailnya. Dari jam 15.01 sampai 15.15 itu adalah sesi post trading. Maka Bapak Ibu hanya bisa input di harga close, di harga last ini. Kalau kita coba input di harga di luar harga last dan price, maka nanti order kita akan ter-reject. Gitu. Jadi untuk mekanisme perdagangan ini ada lengkap di websitenya IDX. Mekanisme perdagangan. Gitu. Tuh. Untuk acara hari ini tidak tersedia door prize ya. Nanti kalau mau door prize, Bapak Ibu bisa mengikuti acara pasti kami yang untuk nasabah dan juga untuk acara meet and greet. Tapi memang keduanya hanya khusus nasabah. Jadi kalau belum nasabah, buka akun dulu ya. Bapak Ibu nanti bisa daftar langsung di register ini. Kalau masih ada pertanyaan, boleh diajukan lewat kolom Q&A ya, kita masih ada waktu. Tadi juga B itu juga kalau misalnya Bapak input ordernya di luar jam market. Jadi nanti kalau misalnya jam 15.30 tuh Bapak udah bisa input order untuk besoknya. Itu namanya basket order. Maka nanti order yang status yang muncul itu adalah B atau basket dan baru akan dikirim besok jam 9. Kalau sahamnya masuk saham pre-opening, jam 8.45 juga kita udah tahu apakah open atau match. Gitu ya. Biasanya sih kalau ada yang pengen dapat antrian di depan besok, itu mereka biasanya masukin order dari sore ini. Baru bisa input order nanti di jam 15.30 ya. Jangan lupa untuk membuka rekening efek dan juga ikuti promo Tiger Festival ya Bapak Ibu semuanya. Promo ini cuma sampai bulan Maret ini aja, jadi sayang banget kalau misalnya nggak dimanfaatkan. Sudah ada beberapa sih yang saya kenal juga berhasil dapat angpaunya sampai 2 juta rupiah. Lumayan banget kan, nggak harus deposit dulu, dia dapat 2 juta untuk kemudian dia tradingkan kembali. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, boleh. Kita masih ada waktu ya. Jangan lupa untuk di-subscribe juga channel YouTube kami.
yang dimana pastinya kalau Bapak Ibu ingin lebih mendalami tentang analisa teknikal dan fundamental itu sebenarnya udah banyak juga di channel YouTube kita ya tentang indikator-indikatornya gitu. Tapi kalau mau lebih lengkapnya kita selalu mengadakan edukasi reguler, itu Bapak Ibu bisa cek di sini. Salah maaf, di jadwal kelas edukasi ya. Jadi yang terdekat itu ini yang kemarin, ini yang hari ini, oh belum update, belum update. Ditunggu hari ini kayaknya update-nya sore ini. Untuk edukasi reguler ya. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang sudah mulai membuka rekening efek, tapi terkendala gitu di tengah-tengah, maka nanti Bapak Ibu bisa menghubungi bagian customer service kami untuk diinfokan kendalanya apa, lalu nanti bagian customer service akan membantu Bapak Ibu sehingga bisa dilanjutkan kembali untuk ininya, apa namanya, untuk proses pembukaan rekening efeknya. Jangan lupa tetap diikuti untuk event-event CGS-CIMB Sekuritas Indonesia yang lain ya. Jadi kayak ada meet and greet, kemudian BTS yang tadi, Spotify, ada apa dengan saham, live chat di IG juga Bapak Ibu kalau sudah follow Instagram kami, nanti bisa ikutan untuk live chatnya juga. Nanti kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, baik tentang pembukaan rekening efek maupun tentang aplikasi, Bapak Ibu juga bisa menghubungi nomor kami lewat WhatsApp ya, di nomor 081510748305. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Kalau misalnya memang sudah tidak ada, maka mungkin saya akhiri dulu untuk sesi edukasi di hari ini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dari tadi sesi 1 sampai sesi 2 bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau masih ada pertanyaan bisa menghubungi di nomor WhatsApp kami yang tadi ya, atau bisa juga ke nomor WhatsApp tim Customer Service. Jangan lupa diikuti untuk acara meet and greet dengan Medika Loka Hermina dan Kalbe Pharma nanti di tanggal 10 Maret. Dan juga event-event CGS-CIMB Sekuritas Indonesia yang lainnya. Semoga Bapak Ibu tetap sehat selalu, tetap semangat berinvestasinya, dan tetap cuan juga. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.